Bagi saya pribadi, makna revitalisasi itu bukan semata-mata untuk melihat kembali refleksi terhadap pola kerja kita, tentang kehidupan kita, tentang bagaimana kita bekerja sama, tetapi juga momen untuk meninjau ulang pemetaan karya-karya kita, melihat kembali prioritas-prioritas karya-karya strategis kita, sehingga kita bisa bekerja lebih efektif, utamanya untuk melayani orang-orang miskin. Sekarang banyak orang melihat bahwa di era digitalisasi ini, utamanya di era pandemi ini, kesenjangan antara mereka yang resourcesnya terbatas, yang miskin, dengan mereka yang resourcesnya itu lebih baik, itu semakin besar. Karena itu masa pandemi tidak menjadi alasan bagi kita untuk mengambil jarak terhadap mereka-mereka yang marginal, yang berada di periferi. Justru ini kesempatan kita untuk menjangkau mereka. Karena ketika kita berkontak langsung dengan mereka lah kita punya inisiatif, punya kreasi-kreasi, punya imajinasi, bentuk-bentuk pendampingan, bentuk-bentuk pemberdayaan seperti apa yang cocok dengan kebutuhan mereka. Tentu saja karena mereka umumnya secara digital itu sangat terpinggirkan, maka kita membutuhkan upaya-upaya bekerja dengan banyak pihak untuk bekerja sama, sehingga kita bisa membantu mereka secara lebih tepat, lebih baik, sehingga bisa memberdayakan mereka dan mengangkat keterpurukan mereka baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja di wilayah-wilayah pendidikan. Ya, memang di satu pihak pandemi ini menuntut kita untuk menata ulang aneka kegiatan perkuliahan, kegiatan pembinaan, terutama juga perjumpaan dengan umat. Itu memang harus diselaraskan seturut dengan protokol kesehatan. Tetapi di lain pihak kami juga menyadari bahwa pandemi ini juga membawa berkah, karena kami dihantar untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru dan mengerjakannya, hal-hal yang sebelumnya itu tidak terbayangkan. Misalnya perkuliahan lewat Zoom, kemudian aneka kegiatan perkuliahan dengan menggunakan platform media-media digital, media massa dan sebagainya. Itu dulu tidak terbayangkan, tetapi sekarang dengan kondisi semacam ini, kami sungguh-sungguh dituntut untuk tetap survive, dan yang muncul itu justru adalah kreativitas-kreativitas yang mengejutkan. Kami pun juga merespon perubahan ini dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan, utamanya untuk para frater, untuk para formandi itu untuk tetap berkreasi, untuk mengembangkan diri, dan terus mengeksplorasi pengalaman-pengalaman kehidupan mereka, utamanya terkait di wilayah-wilayah digital ini. Yang saya syukuri adalah apa yang selama ini kami lakukan sebagai provinsi, itu saya yakini sudah berjalan pada alur yang benar. Pilihan-pilihan karya yang dirumuskan di dalam norma provinsi itu sungguh-sungguh mengalir dan merupakan endapan dari proses-proses dan permenungan-permenungan dari sekian tahun sampai sekarang, dan kita masih terus menekuni, menggeluti apa yang sudah kita yakini sebagai pilihan-pilihan karya yang memang harus dilakukan sebagai Vincentian. Itu yang perlu disyukuri. Selain itu, juga masih ada harapan. Banyak orang muda yang menaruh perhatian pada karya-karya pelayanan kami, karya pendampingan, misalnya anak-anak jalanan, karya persekolahan, dan juga utamanya adalah karya-karya untuk misi Agentes dan misi Ad Populum tentu saja.
Saya melihat bahwa perhatian orang muda terhadap dan minat orang muda terhadap bidang-bidang pelayanan semacam ini masih cukup tinggi, sehingga jumlah panggilan kami juga cukup memadai. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada umat yang senantiasa punya komitmen yang tinggi untuk mendukung karya-karya kami. Tidak hanya mendukung, tetapi juga umat yang menjadi bagian dari misi ini melalui kolaborasi yang terbentuk dalam berbagai macam kegiatan. Saya mensyukuri semuanya itu dan terima kasih, dan semoga keluarga-keluarga yang selalu mendorong, mendukung, dan juga memberi support dan juga berkolaborasi dengan kami itu menjadi berkat juga bagi sesamanya, dan keluarga mereka juga diberkati. Tuhan memberkati.